Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Meraih Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Keberuntungan dan Kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil, tidak semua negatif life event menimbulkan derita. Dalam kisah di atas, musibah atau negatif life event diterima sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan seperti penderitaan bersifat subjektif. Sebuah negatif life event seperti kehilangan bos menimbulkan kebahagiaan bagi Ali dan penderitaan bagi Ani. Sebaliknya, sebuah positif life event, di sini kita sebut keberuntungan, bisa membuat sebagian bahagia dan sebagian yang lain menderita. Salah satu contoh keberuntungan adalah sukses. Kita sering mengira bahwa sukses menyebabkan kebahagiaan. Dr. Paul Purcell dalam penelitiannya selama bertahun-tahun menemukan orang yang justru menderita setelah sukses. Ia membedakan antara sukses yang beracun, toxic success, dan sukses yang manis, sweet success. Kita juga sering menduga bahwa kekayaan materi yang bersifat objektif dan dapat diukur dengan sendirinya mendatangkan kebahagiaan. Kekayaan materi bukan sumber kebahagiaan, bahkan sering menjadi jebakan kebahagiaan. Kita berusaha mengejar kekayaan supaya kita hidup bahagia, tetapi seringkali kita mengorbankan kebahagiaan demi kekayaan. Saya ingin mengajak Anda sejenak ke kota besar Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Saya bawa Anda menjenguk kota kecil di situ, Rockdale County. Walaupun kecil, Rockdale County adalah sebuah kota termakmur di Atlanta, bahkan mungkin di seluruh Georgia. Penghuninya kebanyakan bule, Kaukasian dari keluarga kelas menengah ke atas. Pernahkah Anda datang atau hadir ke kompleks perumahan elit di Indonesia? Anda akan melihat rumah-rumah indah dengan boulevard yang lebar dan rerumputan yang menghijau. Di komplek itu tersedia berbagai fasilitas hidup yang mudah dicapai. Sekolah di sekitar itu adalah sekolah terbaik. Udara di situ adalah udara ternyaman, dan biasanya orang-orang yang tinggal di situ juga tercantik. Gandakan keindahan kompleks itu 5 kali, dan Anda menemukan Rockdale County. Kita menjenguknya pada Mei 1999. Atlanta sedang menghias dirinya untuk menyambut Olimpiade. Pada suatu hari, kita melihat seorang anak berusia 16 tahun mati terkapar dalam perkelahian di tempat parkir sebuah mal. Lalu, pada 20 Mei 1999, seorang anak remaja menembaki anak-anak sekolah Heritage High School dengan senjata mesin. Beberapa orang korban jatuh. Petugas kesehatan masyarakat menemukan bahwa 17 orang remaja di situ berusia 14 dan 17 positif menderita sifilis dan 200 orang remaja lainnya menderita penyakit kelamin yang menular.
Sexually Transmitted Disease (STD). Sebagian di antara penderita STD itu berasal dari Heritage High School. Wabah sifilis ini kemudian membongkar adanya grup seks, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Apa yang kita saksikan ini kemudian disiarkan oleh public broadcasting dengan pembahasan dari para pakar. Rachel Dresden Goodman, produsen serial tentang The Lost Children of Rockdale County, berkata, "Kami melihat wabah sifilis ini sebagai sejenis metafora tentang penyakit yang lebih mendalam yang menggerogoti begitu banyak remaja dewasa ini. Kemanapun kami pergi, kami melihat anak-anak yang terapung-apung, lapar untuk mengisi kekosongan karena begitu banyak waktu luang dan begitu sedikit struktur hidup mereka. Ajaibnya, penderitaan anak-anak remaja itu terjadi di tengah-tengah gelimangan sukses ekonomi orang tuanya. Orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan material anak-anaknya, tetapi sangat sedikit punya waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan eksistensial mereka. Mereka membanjiri anak-anaknya dengan materi, tapi menggersangkan hati mereka dengan hilangnya perhatian. Salah seorang guru di sekolah di sana, Peggy Cooper, berkata, "Anak-anak merindukan perhatian. Mereka akan mendapat perhatian yang baik bila mereka mendapatkannya. Bila tidak, mereka mendapat perhatian buruk. Itu tidak jadi soal bagi mereka. Hal yang paling buruk bagi mereka ialah tidak adanya perhatian sama sekali. Hilangnya perhatian membuat hidup mereka kesepian." Michael Resnick, profesor sosiologi dan pediatrik di Universitas Minnesota, menyimpulkan apa yang terjadi di Rockdale County. Di Rockdale County, tidak jelas siapa yang lebih tersesat, anak-anak atau orang tua mereka. Kami mendengar banyaknya kehampaan, rumah-rumah hampa dari pengawasan, hampa kehadiran orang dewasa, hampa dari pengamatan. Pada banyak sekali remaja ada kehampaan tujuan, ada perasaan mereka tidak dibutuhkan, tidak bersambung dengan orang dewasa, dengan tugas, dengan apa saja yang bermakna selain dari pencarian sia-sia untuk memperoleh kesenangan. Kita tidak ingin mengulas teori pakar itu. Kita memilih cerita sebenarnya dari anak remaja di Rockdale County untuk menunjukkan bahwa keberuntungan, kekayaan, kemewahan, sukses orang tua tidak dengan sendirinya memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bergantung pada limpahan kekayaan. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh keberuntungan. Kebahagiaan ditentukan oleh perasaan ketersambungan dengan tujuan hidup, dengan masyarakat, dengan hal-hal spiritual, dengan apa saja yang bermakna. Perasaan ketersambungan tentu saja tidak sama di antara setiap orang. Anak-anak Rockdale terkatung-katung, terbawa arus tanpa arah karena tidak terdidik untuk menyambungkan diri dengan mereka. Karena itu, sama seperti musibah, keberuntungan bersifat objektif, dan seperti penderitaan, kebahagiaan bersifat subjektif. Walaupun begitu, ada hubungan antara yang objektif dengan yang subjektif. Untuk orang yang sudah menderita, pertambahan musibah jelas meningkatkan penderitaan. Orang yang sudah kehilangan rumahnya karena dijual anaknya tanpa sepengetahuannya bertambah menderita setelah penyakit parah menyerangnya. Untuk orang yang sudah bahagia, datangnya keberuntungan pasti menambah kebahagiaan.
Sepasang sejoli yang sudah membentuk keluarga bahagia bertambah bahagia ketika Tuhan menganugerahkan anak cantik kepada mereka. Kebahagiaan adalah hal yang subjektif. Kita menemukan kata subjective well-being sebagai sinonim kebahagiaan. Kebahagiaan dapat kita usahakan. Declaration of Independence menyebutkan bahwa kebahagiaan dapat kita kejar. Kita dapat memilih bahagia atau menderita. Terserah pilihan Anda. A votre sus, a votre guise, kata Baudelaire, penyair Prancis. Kebahagiaan bukan terletak pada pemilikan uang semata. Kebahagiaan terletak pada kegembiraan pencapaian, pada getaran upaya kreatif. Happiness is not in the more possession of money. It lies in the joys of achievement, in the thrill of creative effort, kata Franklin D. Roosevelt. Dan Anda tahu siapa dia. Karena kebahagiaan terletak pada pilihan kita, maka secara moral Anda harus memilih bahagia. Kebahagiaan adalah kewajiban moral dan juga agama. Anda wajib memilih bahagia berdasarkan perintah Tuhan. Berusaha hidup bahagia adalah mengemban misi mulia agama, apapun namanya. Bukankah semua agama diturunkan Tuhan untuk membimbing kita agar hidup bahagia di dunia dan akhirat? Secara historis, sepanjang sejarah manusia merujuk kepada agama dan filsafat untuk mengetahui apa yang disebut kebahagiaan dan bagaimana cara mencapai kebahagiaan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.